Jangan lupa untuk sahabat Asyabab sekali. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, hari ini sahabat Asyabab kita dipertemukan kembali dalam program Cafe Talk series yang selanjutnya. Melanjutkan kemarin dari adab rumah tangga, kali ini kita akan membahas yang lain. Tentu saja semakin maraknya sosial media membuat hampir setiap orang mampu membuat siarannya masing-masing, membuat acaranya masing-masing. Namun ada satu fenomena yang belakangan ini sedang marak dilakukan oleh para penggiat sosial media, para kreator sosial media. Ada sebuah amalan yang sebetulnya kalau kita saksikan secara zahir ini merupakan sebuah amalan yang baik. Tentunya harusnya ini bisa menginspirasi begitu banyaknya orang untuk mau ikut berjuang, untuk mau ikut bahu-membahu fastabiqul khairat dalam amalan ini. Namun yang jadi masalah di sini adalah niatannya dan betapa dahulu para ulama berusaha untuk menyembunyikan amalannya agar tidak terlihat untuk demi menjaga supaya amalannya tersebut bisa bersih dari riya. Maka bahasan kita di Cafe Talk Obras hari ini adalah riya zaman now. Alhamdulillah telah hadir bersama kita hari ini Ustadz Nofriyadi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kangen Ustadz, udah lama gak ketemu kita nih. Alhamdulillah. Dua seri sudah berlalu Ustadz. Sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Nah Ustadz, ini fenomena yang lagi marak nih Ustadz. Jadi sosial media kan sekarang begitu giat. Iya. Hampir setiap orang ya tadi udah bisa bikin siarannya sendiri Ustadz. Iya, iya. Nah, yang lebih menyedihkannya nih Ustadz, memang mungkin maksudnya sih baik, mengencourage orang, memotivasi orang lain untuk ikut beramal soleh gitu, dalam arti bersedekah. Iya. Namun yang disayangkan kan jadi seolah-olah hampir setiap kreator atau penggiat sosial media ini jadi berlomba-lomba nih. Iya. Sampai ya itu kemarin fenomena iko-ikoyan lah, yang bagi-bagi segala macam. Nah, kemudian belum lagi yang dia kasih sedekah, tapi kemudian di video ini kita kasih sekian ya, yang disebutkan nominalnya dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya yang dikhawatirkan yaitu tadi saat masuk dalam bahasan hari ini riya zaman now nih. Baik. Nah, Ustaz mungkin mau kasih sedikit mukadimah atau kita langsung masuk dalam topik bahasannya aja, Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Pada hakikatnya kita semuanya harus menjauhkan diri daripada hal-hal yang dapat merusak ibadah dan amal yang kita laksanakan. Di antaranya adalah riya. Dan tidak ada bedanya zaman dahulu dengan zaman sekarang sebenarnya terkait tentang riya. Yang beda hanya kemasannya saja. Adapun untuk masalah hati di dalam beribadah ya, hanya tidak lepas dari dua. Imma antara dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala hatinya di dalam beribadah, atau karena memang ingin dipuji, ingin dinilai baik, bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang namanya riya. Nah, baik Ustaz, syukran untuk sedikit mukadimahnya Ustaz. Telah masuk ke tim Asyabab beberapa pertanyaan terkait riya zaman now nih Ustaz. Mungkin yang paling baru nih Ustaz. Nah ini nih Ustaz, dari Ukhti Safira di Jakarta Ustaz. baik. Beliau bertanya, Ustadz, apakah boleh bersedekah sambil di-share di sosmed? Karena belakangan ini marak konten kreator melakukannya nih Ustaz, atau penggiat sosial media melakukannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Bolehkah tim kreator mengupload berbagi info terkait kebaikan atau bantuan yang diberikan? Jika tujuannya adalah untuk motivasi, fahasan, maka itu adalah hal yang baik. Artinya di sini untuk mengajak kaum muslimin, umat Islam ini berlomba-lomba di dalam kebaikan dan ingin memberitahukan bahwasanya kami adalah wadah media yang insya Allah akan membantu menyalurkan apa yang dibutuhkan oleh umat ini dari harta kaum muslimin, maka diperbolehkan. Tetapi kalau sifatnya adalah individual dan tidak ada tujuan melainkan hanya untuk memang ingin membanggakan amalannya atau ingin menampakkan amalannya kepada manusia, maka tentu ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat Islam, karena itu termasuk daripada perkara yang akan membuat amalannya sia-sia dan nanti di akhirat bahkan dia merugi.
amilatun nasibah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ghasyiyah, dia capek beribadah, banyak harta yang dia telah keluarkan, tetapi tasla naron hamiyah, malah nanti di akhirat dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Karena apa? Karena tidak ada satupun amal kebaikannya yang dapat dijadikan sebagai sesuatu yang dapat mengantarkan dia menggapai rahmat Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Abu Najwa. Beliau di Bekasi, beliau bertanya, Ustadz, bolehkah selfie dengan motor baru yang kita miliki nih, Ustadz? Kemudian di-share di sosmed. Gimana nih, Ustadz? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Saat ini kembali kepada niatnya si pelaku. Kalau memang tujuannya adalah untuk memberikan laporan, bisa jadi karena motor tersebut adalah hasil tabarru' kumpulan sedekah daripada kaum muslimin untuk dijadikan sebagai kendaraan di dalam berdakwah, kendaraan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka itu diperbolehkan. Tetapi kalau memang ingin, ya jangan di media sosial yang sifatnya menampilkan wajah. Nah, kalau memang ternyata ingin menampilkan wajah, maka ditutup bagian wajahnya. Artinya cukup mungkin motornya saja yang difoto tanpa ada ditemani sama yang punya, karena kan yang ingin dilaporkan motornya, bukan orang yang makainya. Seperti itu. Jadi ya kalau memang ingin hanya sekedar laporan boleh, tapi kalau memang tidak ada tujuan untuk itu, maka lebih baik tidak, karena dia harus takut akan penyakit yang itu sulit untuk didapatkan obatnya, yaitu penyakit ain. Ketika seseorang melihat barang yang dia punya, kemudian barang tersebut membuat orang yang melihat itu takjub, kemudian tanpa mendoakan keberkahan untuk dirinya, maka barang yang dia punya itu bisa terkena penyakit ain. Imma bisa jadi entar barangnya rusak, atau bisa jadi malah nanti hilang. Wal'iyadzubillah. Maka hendaknya seseorang itu berupaya untuk berlindung daripada penyakit ain, melindungi dirinya dan juga barangnya ataupun keluarganya yang lainnya dengan tidak menampilkan foto baik pribadi ataupun barang yang tidak ada faedahnya, seperti itu. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang adalah dengan dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Kalau memang ternyata mengupload foto tadi ataupun video tidak ada manfaatnya, yaitu tidak memberikan atau tidak tercatat pahala di sisi Allah, maka lebih baik dia tinggalkan. Dan ini sifat yang tanda baiknya Islam seseorang. Nah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khairan. Baik Ustaz, berikutnya dari Ukhti Nirmala di Depok. Ustaz, bagaimana pandangan syariat perihal suami istri yang bermesraan di depan umum? Nah, ini bermesraan di depan umum mungkin bukan hanya sekedar ketika lagi di kafe nih Ustaz, atau lagi makan bareng nih. Sekarang banyak juga tuh Ustaz diupload di sosial media pasangan-pasangan nih yang ya membawa nama-nama Islam juga nih, bermesraan di depan umum Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Dan ini memang tidak dipungkiri lagi termaksud daripada yang cukup banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, terlebih di dunia media sosial. Dan ini adalah hal yang dapat merusak hati orang yang melihat dan juga akan berdampak buruk kepada mereka yang melakukannya. Pertama, berdampak buruk kepada orang yang melakukannya menunjukkan apa? Ketidakadanya atau kurangnya atau mulai berkurangnya haya, rasa malu, sifat malu yang ada di dalam hatinya, ya, yang menjadi harusnya al-haya itu bagi seorang muslim adalah sesuatu yang tidak boleh lepas dari dirinya. Apalagi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh anak-anak muda kita. Mereka menari-nari di tempat umum, kemudian melewati orang-orang tua lewat di depannya, tetapi tidak ada satupun sapaan atau rasa malu yang ada di dalam diri mereka dari apa yang mereka lakukan, terlebih pasangan seperti ini. Maka kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada beberapa cabang sampai 70 cabang. 70-an cabang.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya syu'batun minal iman. Rasa malu itu termasuk daripada cabang daripada keimanan. Kalau seseorang sudah tidak ada lagi rasa malu di dalam dirinya, maka itu perlu dikhawatirkan, tanda keimanan mulai berkurang atau bahkan bisa jadi tidak ada di dalam dirinya, karena haya termasuk daripada cabang keimanan. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan bermesraan di depan umum, dia memiliki dampak yang kedua, yang buruk yang kedua untuk orang lain adalah mewariskan dosa jariah, mewariskan dosa. Karena yang awalnya mungkin anak-anak muda kita atau mungkin yang baru menikah, mereka punya rasa malu untuk itu, kemudian melihat seniornya melakukan itu, akhirnya mereka termotivasi atau mengambil pelajaran, wah nampaknya boleh seperti ini. Dan ini adalah sesuatu yang akan membahayakan orang lain dan juga akan memberikan dampak buruk untuk orang yang melakukannya, karena dia telah memberikan contoh yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila dalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ah." Orang yang mengajak kepada kesesatan, orang yang mengajak kepada keburukan, dia akan mendapatkan dosa orang yang melakukan karena melihat dia atau karena meniru dia. Maka dia akan mendapatkan dua dosa. Dosa karena dia tidak berkurang keimanannya, kemudian yang kedua dosa karena dia mengajarkan keburukan kepada yang lainnya. Selama itu orang melakukan, terus selama itu orang melakukan karena dia, maka selama itu pula lah dia akan mendapatkan dosa. Wal'iyadzubillah. Selanjutnya dari, oh ya Ustaz, afwan, Ana izin jeda sebentar Ustaz. Baik sahabat Asyabab sekalian, seperti biasa kami akan kembali menginformasikan program-program Asyabab, yaitu yang pertama adalah jangan lupa selalu ada kegiatan rutin untuk Cafe Talk Obras Asyabab di hari Ahad malam, pekan kedua dan pekan keempat hari Ahad malam jam 8 insyaallah diputarkan. Kemudian juga ada program Jalan Hijrah, itu di pekan ketiga setiap Ahad pekan ketiga insyaallah jam 8 malam juga. Kemudian juga saat ini Asyabab sedang ada program donasi amal jariah untuk peralatan dakwah, salah satunya adalah laptop. Jadi tafadhol teman-teman sekalian, sahabat Asyabab sekalian, kalau mau ikut berdonasi, ikut beramal jariah, tafadhol nanti untuk dikirimkan di sini. Bisa langsung konfirmasi juga ke nomor yang di bawah ini. Itu saja. Kemudian juga tim Asyabab Official juga mengucapkan terima kasih untuk sponsor kami Mospet yang hari ini juga ikut sumbangsi dalam Cafe Talk Asyabab Obras di hari ini, dan semoga menjadi amal jariah bagi beliau dan produknya. Dan setelah itu juga sahabat Asyabab sekalian, jangan lupa untuk follow akun Asyabab Official di IG-nya dan juga di YouTube-nya. Nantikan terus program-program insyaallah bermanfaat dari kami. Jangan lupa juga untuk subscribe dan bantu juga untuk disebarkan. Semoga menjadi amal jariah bagi antum semuanya. Baik, kita kembali Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, dari Abu Nabil nih Ustaz. Ada imam yang ketika sholat selalu berusaha menangis. Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Menangis tatkala membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa, terlebih di dalam salat, itu adalah hal yang terpuji. Namun ini kembali kepada orang yang melakukannya. Jika dia menangis karena memang kekhusyuan hatinya dia dapatkan di sana, kemudian karena tadabbur dari apa yang dia baca di dalam ibadah tersebut, baik salat, zikir, doa ataupun membaca Al-Qur'an, maka itu sangat bagus. Apalagi dia menangis karena adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ainan la tamassuhuman nar." Ada dua air mata yang tidak akan tersentuh daripada siksaan api neraka. Di antaranya adalah ainun bakat min khasyatillah, air mata yang keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita salat baik itu munfarid sendiri ataupun berjamaah, menjadi imam ataupun jamaah atau makmum, kemudian ketika itu menangis karena kekhusyuan, karena tadabbur, dan apalagi karena takut di dalam dari ayat yang dia baca,
maka itu diperbolehkan. Dan insya Allah dia termasuk daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, air mata tersebut tidak akan tersentuh daripada siksaan api neraka. Artinya orang tersebut sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada siksaan api neraka. Namun jika dia menangis tabaka sengaja dan itu bukan karena kekhusyuan dia, kemudian karena tadabbur dia, atau bukan karena berangkat dari rasa takut yang dari apa yang dia baca di dalam salat ataupun di dalam doa dan bacaan Al-Quran, maka itu sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Ya, khawatirnya akan merusak niat dia di dalam beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ini juga nasihat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syukur Ustaz. Selanjutnya dari Akhi Teguh di Jakarta. Ustaz, apakah perlu mengulang sholat fardu dikarenakan ketika mengerjakan sholat ada perasaan riya, dan apakah sholatnya sah, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ketika di dalam sholat dia mendapatkan rasa itu riya, mulai yang awalnya sholat rakaat pertama qul huwallahu ahad surat al-ikhlas, tahu-tahu di rakaat kedua ada orang lain yang lewat, tahu-tahu surat an-naba yang dibaca. Masya Allah. Ini perubahan yang drastis ya. Ya, mudah-mudahan perubahan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itu lebih baik lagi, karena afdhalus salatul qunut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik salat itu yang memang paling panjang dan paling lama di dalam pelaksanaannya. Tetapi karena dia merubah surat atau memanjangkan salat, memperindah suara karena ada niat untuk mendapatkan pujian dan penilaian yang baik dari manusia ketika di dalam salat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita tips agar kita terhindar daripada segala keburukan. Karena apapun yang terjadi di dalam salat kita, ketidakkhusyuan, perubahan niat, ini datangnya dari syaitan, dari jin yang tugasnya mengganggu kita agar tidak khusyuk di dalam salat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Utsman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu, ketika itu sahabat yang mulia ini Utsman ibn Abil As salat, kemudian setelah selesai salat beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat ini generasi sahabat yang paling terbaik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala masih mengadu tentang ketidakkhusyuan dia di dalam salat. Lantas bagaimana dengan kita? Kalau tidak ada yang mengadu tentang ketidakkhusyuan dia di dalam salat, berarti subhanallah. Iya, berarti ini harus dipelajari. Iya, kita harus mencontoh orang tersebut ya. Nampaknya sulit bagi orang yang saat ini, apalagi fitnah yang berada di zaman kita begitu banyak sehingga yang dapat melalaikan ibadah kita begitu banyak. Kita lanjutkan dari Utsman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu, dia mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya. Sesungguhnya syaitan telah menghalangiku daripada salatku dan daripada apa yang aku baca di dalam salatnya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syaitan yuqalu lahu khanzab. Yaitu adalah ulah syaitan yang bernama Khanzab. Udah kenalan antum? Belum. Oh, belum. Jangan ta'aruf di sini ya. Fata'awad billah. Fata'awad billahi minhu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian merasakan ketidakkhusyuan di dalam salat, maka mintalah perlindungan kepada Allah daripada jin tersebut. Ya. Kemudian setelah ta'awud sebanyak berapa kali? Satu kali. Kemudian watful ala yasarik thalathan. Meludah kecil. Ingat meludah kecil ya, seperti membuang angin dari ujung gigi saja. Nah, seperti itu. Ya, tidak perlu pakai tarik tenaga dalam ya. Kalau tarik tenaga dalam lain yang keluar nanti. Baik, ludah kecil ke kiri, ala yasarik ke kiri, dan itu sebanyak 3 kali. Jadi ketika kita mulai terganggu teringat hutang atau tadi kayaknya memperbagus sholat itu karena ingin dilihat oleh manusia atau dinilai oleh manusia dengan penilaian yang baik, maka segera ta'awud. Berhentikan bacaan yang sedang dia baca. Contoh lagi membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia berhenti karena dia merasakan gangguan ketidakkhusyuan di dalam sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru dilanjutkan ya.
ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Artinya ketika dia mendapatkan ketidaknyamanan, ketidakkhusyuan di dalam salat, maka dia berhenti, ta'awud 1 kali, jangan terbalik, kemudian meludah kecil ke kiri dan bagian bawah. Bukan ke kiri samping ya. Ya. Apalagi salat berjamaah. Takutnya nanti kena. Ya, akhirnya fitnah baru lagi. Ya, ingat ke kiri bukan ke atas ya, atau ke belakang, tapi ke kiri bagian bawah. Kemudian Utsman ibn Abil As mengatakan setelah itu aku berupaya untuk melakukannya. Ketika dia mendapatkan ketidakhusyuan di dalam salat, dia melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'adhabahallahu anni. Maka apa yang didapatkan oleh Utsman ibn Abil As, beliau mengatakan setelah itu Allah menjauhkan ketidakhusyuan tersebut dari ibadah yang aku laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita terdapat perubahan niat di dalam ibadah, maka ta'awud, kemudian minta pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan, kemudian meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Kalau itu terjadi setelah salat, maka cukup dia kembali dengan bertaubat. Ya, cukup kembali dia bertaubat. Kalau memang ternyata masih ragu juga tentang salat yang dilaksanakan, maka diperbolehkan untuk mengulang kembali. Tetapi dengan dia cukup bertaubat, maka itu sudah dicukupkan, insya Allah. Jadi insya Allah amalannya tetap sah, Ustaz. Insya Allah amalannya tetap sah. Baik, syukur Ustaz, jazakallah khair. Baik, selanjutnya dari Abu Farhan di Bekasi. Ustaz, apakah boleh membatalkan mengerjakan amal soleh dikarenakan takut riya, Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'd. Terdapat perkataan yang indah dari salah seorang salafus saleh yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal yang biasa kita laksanakan itu malah termasuk dari kategori riya. Wal amal li ajlin nas syirkun. Dan amal karena manusia itu disebut dengan syirik. Atau masuk dalam kategori syirik. Ana ulangi lagi. Tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Ya. Wal amal li ajlin nas, melaksanakan suatu amalan karena manusia, syirkun. Itu termasuk daripada syirik. Jadi dia melakukan amalan karena manusia dan meninggalkan amalan karena manusia apa namanya? Riya. Iya, meninggalkan amalan karena manusia riya. Melakukan amalan karena manusia syirkun. Ya, termasuk daripada syirik. Tetapi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan beberapa ulama yang lainnya mengatakan perkataan ini dalam satu sisi betul ya, tapi satu sisi yang lain kurang tepat. Artinya kalau memang ternyata khawatir nanti dia melakukan amal tersebut menjadi penilaian-penilaian yang bisa merusak hatinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh ditinggalkan. Jadi melihat daripada keadaannya. Ya, kalau memang keadaannya demikian, maka boleh dia meninggalkan. Tetapi kalau ternyata dia mengerjakan atau tidak mengerjakan itu sama saja di pandangan manusia yang melihat dia, maka lebih baik dia tetap mengerjakan seperti itu. Dan dia berharap di dalam hatinya, mudah-mudahan dengan dia tetap mengerjakan menjadi motivasi bagi yang lain. Apalagi kalau dia termasuk daripada orang yang terbatas, memiliki harta yang terbatas, dalam keadaan seperti ini PPKM yang mungkin sulit baginya mendapatkan rezeki seperti sebelumnya, tetapi dia tetap mencoba untuk berbagi, mencoba untuk bersedekah walaupun sedikit, maka itu mudah-mudahan menjadi motivasi bagi yang lainnya daripada kaum muslimin yang memiliki harta lebih, agar mereka pun lebih memiliki semangat di dalam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pertanyaan terakhir sekaligus sebagai pertanyaan penutup, Ustaz. Dari Akhi Indra di Bekasi. Ustaz, minta kejelasan perbedaan antara ujub dan riya. Kemudian minta tolong juga diberikan kiat-kiat agar terhindar dari keduanya, Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Riya itu menampakkan amalan yang tidak diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujub adalah membanggakan amalan, ya, baik itu dia bangga terhadap dirinya sendiri karena dia telah melakukan kebaikan tersebut, baik dari hartanya atau dia membanggakan dari apa yang dimiliki, dari anaknya dan yang lainnya,
maka ini termasuk daripada ujub. Contoh ketika dia melihat ada orang yang baru melakukan sedikit, kemudian dia sudah mulai bangga dengan apa yang telah dilakukan, ternyata melebihi daripada orang tersebut, maka ini masuk ke dalam kategori ujub. Ya. Ria termasuk daripada ria dan ujub termasuk daripada perusak amal yang dapat membuat pahala kita itu menjadi hilang. Maka dan ini termasuk daripada min afatil qulub, penyakit-penyakit hati yang wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya diselamatkan daripada dua penyakit yang sangat besar ini. Kalau ada penyakit ria dan ujub, jangankan ujub dan ria bergabung, salah satu saja bergabung dalam hatinya itu sudah merusak ibadahnya, apalagi iya, ria dan ujub berada dalam hatinya. Subhanallah. Iya, ini bukan paket hemat lagi ini, paket istimewa yang dapat merusak ibadah yang dilaksanakan. Yang awalnya padahal niatnya sudah baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana agar kita terhindar daripada ria dan ujub serta penyakit-penyakit hati yang lainnya? Yang pertama adalah hadir di majelis ilmu. Karena al-ilmu nur. Berkata guru al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu Waqi' rahmatullah alaih, beliau mengatakan al-ilmu nur, ya. Ilmu itu adalah cahaya. Maka pelajarilah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, karena inilah ilmu, sumber yang akan memberikan kita petunjuk yang lurus. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu Al-Qur'an. Hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Pelajarilah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena inilah ilmu yang diwajibkan di dalam syariat Islam, diwajibkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita pelajari, sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, yaitu ilmu agama, wajib bagi setiap muslim. Kemudian yang kedua adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia terus diberikan keikhlasan di dalam beribadah, dijauhkan daripada penyakit riya, ya. Dan banyak doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua adalah berlindung kepada Allah daripada penyakit-penyakit tersebut. Kemudian yang ketiga, kita mencari sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang soleh, yang benar-benar mengetahui hukum agama, karena pepatah Arab mengatakan as-sahib sahib. Sahabat itu akan menyeret, ya. Kalau ternyata kita salah di dalam beribadah, niatnya ada riya atau ujub, maka sahabat yang saleh tersebut akan mengingatkan kita. Kalau kita langkahnya ternyata bukan di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengajak kita kembali kepada jalan yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang kualitas agamanya juga dilihat daripada teman yang dijadikan sebagai sahabat di dalam kehidupannya sehari-hari. Maka inilah beberapa tips sederhana agar kita terselamatkan daripada dua penyakit hati dan juga penyakit hati yang lainnya. Semoga beberapa tips ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan untuk lebih lanjutnya bisa ikhwan dan akhwat sekalian dibaca dari kitab-kitab para ulama, kiat-kiat agar menjaga hati daripada penyakit-penyakit yang dapat merusak ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Syukran Ustaz. Tapi Ustaz, alhamdulillah kita telah sampai di ujung dari program Cafe Talk Obras kita di hari ini, Ustaz. Iya. Di pembahasan di Riya Zaman Now. Iya. Nah, sebagai penutup, Ustaz, minta tolong diberikan sedikit rangkuman dan nasihat untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Semangat di dalam kebaikan itu sesuatu yang terpuji, tetapi tentunya harus melihat batasannya, melihat rambu-rambunya. Ya, boleh kita berkreasi, khususnya bagi teman-teman yang bergerak di dalam konten kreator, yang bergerak di dalam dunia media sosial, maka teman-teman adalah perantara kaum muslimin mendapatkan ilmu. Maka berikanlah jadilah perantara yang baik
yang bisa mengajarkan umat ini tentang ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nasihat yang kedua, saya bacakan hadis yang sangat mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, badiru bil a'mal, segeralah kalian untuk melaksanakan amal soleh. Sekarang apa yang kita bisa lakukan? Harta punya, keluarkan, infakkan, berikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tenaga punya, bantu saudara kita yang lemah, yang tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak punya harta, tenaga pun kurang, maka doakan saudara kita agar mereka diberikan kemudahan. Doakan saudara kita agar mereka mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kita untuk melaksanakan amal soleh yang itu menjadi tabungan kita nanti di akhirat, yang dapat mengantarkan kita masuk ke dalam surga dan dijauhkan daripada siksaan api neraka. Karena sesungguhnya kita berada di zaman penuh fitnah. Fitanan, kita banyak fitnah ya, fitnah syahwat, fitnah syubhat, dan syaitan itu akan memberikan tipu dayanya, akan memberikan godaannya, keburukan kepada kita dari semua arah yang kita tidak duga-duga, depan, belakang, kanan, kiri, dan seterusnya akan diberikan fitnah, kerusakan, godaan, gangguan dari syaitan. Maka badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laili al-mudlim, karena sesungguhnya fitnah yang berada di akhir zaman kita saat ini bagaikan potongan-potongan malam. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang sangat sangat gelap. Apapun yang terjadi di dalamnya, tidak ada cahaya satupun kira-kira bisa melihat dengan mata kita. Maka sesungguhnya itu tidak bisa dilihat, ya, tidak terlihat karena gelap. Dan itulah yang terjadi di masa kita. Begitu banyak fitnah tersebut tidak terlihat. Ada orang yang di pagi harinya dia mukmin, ternyata di sore harinya dia kafir. Begitupun sebaliknya, di sore harinya dia kafir, bisa jadi di pagi harinya dia mukmin. Maka banyak sekali pintu fitnah yang akan yang dibuka oleh syaitan. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan syaitan. Kemudian jangan bermudah-mudah untuk bisa terjerumus di dalam hal-hal yang akan membuat kita menyesal nanti di akhirat kelak. Maka mari kita terus usahakan segala nikmat yang Allah anugerahkan saat ini, waktu, harta, kesehatan, untuk kita pelajari agama kita, karena inilah yang akan membuat kita selamat daripada segala fitnah, baik itu fitnah yang ada di dunia maupun nanti terlebih fitnah yang ada di akhirat kelak. Semoga beberapa tips dan nasihat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala fitnah. Barakallahu fiikum. Baik Ustaz, syukran untuk nasihat dan rangkumannya Ustaz. Wafik barakallah. Baik sahabat Asyabab sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk sahabat yang tetap setia terus menunggu setiap program Cafe Talk Asyabab di pekan kedua dan pekan keempat, untuk selalu menyaksikan dan mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Hari ini sudah sampai di penghujung acaranya. Sekali lagi sahabat Asyabab, semoga apa yang kami sampaikan di hari ini menjadi kebaikan untuk sahabat Asyabab sekalian, menjadi jawaban bagi dahaga-dahaganya. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk bertemu dalam program Cafe Talk Asyabab berikutnya, Cafe Talk Obras berikutnya. Nantikan terus dan jangan lupa untuk selalu pantengin di sosial medianya Asyabab, baik di YouTube maupun di IG-nya. Jangan lupa Asyabab Official. Sampai bertemu lagi dalam program Cafe Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.